Anda bikin rumus, indahnya hidupku adalah di saat aku bisa berbagi, bukan aku mengambil. Kalau ibu punya prinsip ini, endah. Saya ingin berbagi, saya ingin memberi, dan dunia cinta itu memberi, bukan mengambil. Indahnya bercinta itu di saat aku bisa memberi, bukan aku mengambil. Nah, kalau saya masih kerjaanku nuntut, Anda tidak punya nilai cinta. Selalu nuntut. Mana ada percintaan menuntut? Cinta itu memberi. Sehingga lihat, di saat kita bisa memberi, senang, memberi senang, memberi senang. Kalau ngambil, tidak harus pakai cinta itu. Kalau orang mengambil senang, nggak usah pakai cinta. Orang yang marah ke kita pun, kita benci ke dia, ngasih duit, ya tak terima, lumayan, senang. Tapi memberi tidak bisa kecuali dengan cinta. Harus dengan cinta. Kalau sudah begitu, nggak ada istilah tuntutan. Yang penting ya, tuntutan itu kalau dihadirkan akan berkembang. Kemarin nuntut masalah nafkah, besoknya nuntut masalah apa lagi? Nemeni ke pasar, kadang nggak nemen marah, besok nuntut yang lain. Sama seorang. Dan tuntutan itu sebetulnya berkembangnya keinginan untuk mencari kekurangan kepada pasangan. Besok nuntut, kenapa abang hidungnya begitu, kenapa ndak begini? Besok lagi, kenapa abang keringatnya bau kecut? Kayaknya, kalau bukan bau kecut pasti bukan manusia. Ular keringatnya nggak kecut. Jadi kurang begitu ibu solehah. Jadi suami Anda baik, Anda baru mengerti dunia cinta kalau Anda tidak pernah menuntut lagi. Karena indah hakikat. Bahkan seorang wanita mengatakan, abang gak usah ngapa-ngapain deh, abang punya apa? Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, kita cari bersama-sama. Yang gak benar suami dolim, itu kan lain cerita. Mungkin seorang suami mampunya seperti itu, punyanya seperti itu, ya gak bisa kita katakan dia dolim. Gajinya pas-pasan dan sebagainya. Tapi apapun bentuknya, biarpun Anda dengan suami yang sangat pelit, tapi kalau Anda membebaskan tuntutan, Anda sudah puas. Sebab menuntut manusia adalah tidak akan puas. Kenapa? Manusia itu lemah. Kemudian tamak itu akan berkurang. Kemarin kita diberi 1 juta, bulan depan, tahun depan, dari dulu 1 juta terus gak tambah-tambah, lu naik lagi. Selalu begitu, karena memang tuntutan dulu. Tetangga aja sudah ngasihnya 2 juta, 1 juta. Tasnya dia bagus, beli motor, kita pakai sepeda motor bekas, kredit lagi, ada jadi kurang begitu. Jadi tuntutan itu menyiksa Anda. Percaya, dalam hidup tuh hilangkan tuntutan. Sehingga bahasa keharmonisan yang kami hadirkan apa? Sederhana, lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kalau Anda punya rumus ini indah. Kalau menuntut pun sebetulnya kalau Anda menuntut kepada suami Anda sebetulnya jadi guru menuntut saat itu juga. Kalau Anda menuntut pada suami pun besok akan menuntut. Tuntutannya macam-macam, bisa saja urusan di atas ranjang. Kalau Anda mengatakan misalnya, abang keringat abang kenapa bau? Besok lebih serem lagi, kenapa mulutmu bau? Karena dia berani ngomong gitu. Tak tahu sampai dalam keadaan lagi mesra-mesranya dia menyium aroma. Kenapa aroma itu kok bau? Sampai gitu. Sampai seorang perempuan ngomong gitu. Anda suka ngomong nggak baik. Sampai ke sana loh ya, mohon maaf. Karena biasa apa? Menuntut. Kalau Anda menuntut, Anda mengajari pasangan Anda untuk menuntut. Menuntut mulutnya wangi terus. Nggak ada. Ada saat diem berubah warna. Dan kurang lebih seperti itu. Bukan untuk Anda saja, Anda soal istimewa, suami Anda baik kok, Anda juga baik kok. Anda suami istri yang baik. Sudah yang pertama meninggalkan suami karena beda keyakinan, dan sekarang sudah punya suami yang baru. Insya Allah suami Anda baik, jangan khawatir ya. Insya Allah setelah ini, karena khawatir, ya yakin suami Anda dengar. Dan ke depan kalau ingin menyampaikan sesuatu, pastikan ya, pastikan bahasanya aman. Dan saya sampaikan pada suami Anda, Pak, suaminya ibu ini, dia itu bukan mengadukan Anda loh ya, namun di rumah perang lagi di rumah nanti, nggak ngadukan Anda.
Dia tuh ngomong begitu sebetulnya ya karena sayang kepada Anda, cinta kepada Anda. Jangan dijadikan alat untuk Anda marah-marah Pak ya. Tinggal ya ngomong gitu itu biasa. Setelah itu nggak ngomong lagi setelah hari ini. Sangat mengerti kok istrimu itu baik kok, sayang. Kan bahaya ini dengar suaminya salah paham, pulang rumah berantem nanti. Kamu ini apa-apaan gitu. Maka saya pastikan pada suami Anda, enggak, Anda baik Ibu, memilih dia. Cuman saya sampaikan pada suami, bukan Anda tok. Lakukan kewajiban, jangan banyak menuntut. Jangan banyak menuntut. Jangankan kok orang yang berbeda, orang yang sama saja ada perubahan ya, atau tidak. Tahun kemarin Masya Allah rezekinya lancar, ngasih duit 2 juta per bulan, ya enggak? Tahun ini Allah sedikit sabar, 700.000. Satu orang saja bisa beda, apalagi orang yang berbeda. Yang nggak berbeda nanti Bu, nggak berbeda, nggak akan turun. Itu keindahan di surga. Ke surga itu indahnya naik terus, nggak ada turunnya. Kalau Anda makan buah anggur enak sekali, jangan dianggap anggur yang paling enak, anggur enak. Enggak, Anda makan buah apel enak, nggak mundur. Kalau kita kan hidup hari ini enak, bisa sedikit nggak enak itu biasa, irama itu. Tapi tentu ada. Kemudian cerdaslah mencari kelebihan pasanganmu. Kebodohan kita adalah di saat kita pandai mencari kekurangan, tidak pandai mencari kelebihan. Itu paling bodohnya manusia, sehingga hidupnya dalam kesusahan terus. Kalau Anda pandai mencari kelebihan pasangan Anda terus setiap saat menemukan keindahan yang baru lagi. Tapi kepandaianmu dalam mencari kecekatanmu dalam mencari kekurangan adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Pasti ketemu kekurangannya. Kalau engkau ingin menikah, tolong semuanya, kalau engkau akan menikah dengan orang yang nggak punya kekurangan sampai mati nggak akan menikah. Dengar yuk. Kalau engkau ingin menikah dengan orang yang nggak punya kekurangan sampai mati nggak punya pasangan, ya betul ya. Sudah selesai. Ini bukan beliau saja, ini kepada yang lain. Kalau beliau baik-baik insyaallah, beliau baik-baik insyaallah. Sedikit saya ngomong panjang lebar, khawatir di rumah itu biasa tuntut menuntut, nggak indah. Jangan biasa tuntut menuntut, nggak indah. Dituntut tuh nggak enak, biarpun haknya. Contoh, Anda sudah, saya yakinkan lagi, Anda sudah nyiapkan duit untuk istri Anda, duit sudah di saku, mau dikasihkan duit bulanan. Istri ngomong, bang jam begini, hari begini kok belum ada gaji sih, belum ada uang sih, enak kan? Langsung nanti aja kasihkan, marah Anda. Padahal sudah disiapin, nuntut tuh nggak enak. Padahal sudah disaku, tinggal ngeluarin tadi mau disiapin, mau bikin kejutan. Istri yang ngomong nggak enak. Bang, jam tanggal berapa ini? Tanggal begini belum ada gajian. Ya insya Allah nanti. Padahal sudah ada saku, nanti jadi batal. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjaga hati kita, indah dunia hingga akhirat. Masya Allah, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya dikarenakan waktu, mohon izin Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Pengumuman pembukaan Majelis Muslimah Indramayu bersama Umi Khairus hari Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah 25 April pukul 12.30 siang di Masjid Sakinah, Jalan Kirancang nomor 25 Markedati Indramayu. Kemudian Lembaga Wakaf Al-Bahjah, ini pembebasan lahan dan bangunan gedung Salon 1001 Ulama. Kita mencetak ulama dan itu perlu fasilitas lahan yang terus akan dibangun di atasnya gedung. Pastikan Anda ikut andil di dalamnya, niatkan untuk orang tua, sehingga sebanyak ulama-ulama yang keluar dari tempat tersebut Anda akan mendapatkan pahala terus mengalir. Informasi konfirmasi WA WhatsApp 08121 mohon maaf kami ulang 0821 3000 5959 atas nama Wakaf Al-Bahjah Official.